Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara analisis kualitatif atau identifikasi kation dengan metode H2S. Tahapan analisis yang dilakukan adalah 1. Uji pendahuluan. Uji pendahuluan terdiri dari pemeriksaan organoleptik, pemanasan tabung uji, dan uji nyala. Pada pemeriksaan organoleptik, kita melakukan pemeriksaan bentuk, bau, dan warna pada sampel menggunakan panca indera kita. Apakah sampel berbentuk padatan, cairan, atau gas? Jika berbentuk padatan, apakah berbentuk padatan kristal atau amorf? Jika berbentuk padatan kristal, apakah berbentuk hablur atau serbuk hablur? Apakah sampel berwarna putih atau berwarna khas? Beberapa senyawa anorganik memiliki warna yang khas. Apakah sampel berbau khas atau tidak? Mencium aroma senyawa kimia tidak boleh dilakukan secara langsung. Uji pendahuluan yang kedua adalah pemanasan tabung uji yang dilakukan dengan cara sampel padat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan. Jika terjadi perubahan warna, kita dapat membuat dugaan seperti pada tabel berikut. Uji pendahuluan berikutnya adalah uji nyala. Uji nyala dapat dilakukan dengan cara berikut. Bakar kawat nikel krom yang telah dicuci bersih dengan api bunsen hingga menyala. Celupkan kawat nikel krom ke dalam larutan HCl pekat. Bakar lagi dengan api bunsen. Ulangi hingga nyala api berwarna konstan atau kawat menjadi bersih. Celupkan kawat nikel krom ke dalam HCl pekat. Kemudian celupkan pada padatan halus dari sampel yang akan kita uji. Kemudian bakar kawat tersebut ke api bunsen dan diamati warna yang dipancarkan. Beberapa kation memberikan warna khas sebagai berikut. Setelah melakukan uji pendahuluan, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu reaksi golongan. Reaksi golongan dilakukan dengan reaksi basah, sehingga sampel yang berbentuk padat harus dilarutkan terlebih dahulu dengan membuat larutan dengan konsentrasi semi-mikro, yaitu kurang lebih 10 mg per mililiter. Setelah sampel padat dilarutkan, dilakukan pengujian reaksi golongan secara bertahap. 1. Uji golongan 1. Larutan sampel direaksikan dengan HCl encer, kemudian diamati endapan yang terbentuk. Jika terbentuk endapan putih, artinya sampel mengandung kation golongan 1. Jika tidak terbentuk endapan, maka dilanjutkan uji golongan 2. Uji golongan 2. Larutan sampel direaksikan dengan H2S dengan penambahan HCl encer.
Amati warna yang terbentuk. Jika terbentuk endapan berwarna seperti hitam atau kuning atau jingga atau coklat, artinya sampel mengandung kation golongan 2. Jika tidak terbentuk endapan, maka dilanjutkan dengan uji golongan 3. Uji golongan 3. Larutan sampel direaksikan dengan H2S dengan penambahan amonium klorida dan amonium hidroksida. Amati warna yang terbentuk. Jika terbentuk endapan berwarna seperti hitam atau putih atau hijau atau merah jambu, artinya sampel mengandung kation golongan 3. Jika tidak terbentuk endapan, maka dilanjutkan dengan uji golongan 4. Uji golongan 4. Larutan sampel direaksikan dengan amonium karbonat dengan penambahan amonium klorida dan amonium hidroksida. Amati warna yang terbentuk. Jika terbentuk endapan putih, artinya sampel mengandung kation golongan 4. Jika tidak terbentuk endapan, maka sampel dapat kita duga sebagai kation golongan 5. Tahapan analisis selanjutnya adalah reaksi spesifik. Dari reaksi golongan, kita akan mendapat dugaan kation yang terdapat dalam sampel kita merupakan kation golongan berapa. Setelah itu, untuk menegaskan jenis kation yang terkandung pada sampel tersebut, dilakukan reaksi spesifik kation-kation seperti yang tercantum dalam literatur. Sebagai contoh, jika kita menduga sampel kita merupakan kation golongan 1, maka kita melakukan reaksi spesifik kation timbal, Ag, dan Hg. Dari hasil reaksi yang dilakukan, kita kemudian dapat menyimpulkan apakah kation yang terdapat dalam sampel tersebut merupakan timbal plus 2, Ag plus, atau Hg plus. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.